Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti wa zumratihi thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zarnuji nafa'anallahu ta'ala bihi thumma ila jami'i walidina wa masyayikhina wa asatidina wa talamidina wa ahlina wa auladina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. Siswa-siswi Man Insan Cendekia Pasir, untuk pertemuan malam ini kita meneruskan apa sih yang harus diniatkan oleh seorang santri agar supaya keniatannya dan apa yang menjadi tujuannya itu benar sesuai dengan ajaran syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi, dan semestinya ayyan wiyal muta'allimu, ayyanwiya berniat al-muta'allimu santri bitalabil ilmi dengan mencari ilmu ridallaha ta'ala untuk mencari ridha Allah wad daral akhirati dan akhirat wa izalatal jahli dan menghilangkan kebodohan an nafsihi dari dirinya wa an sairil juhali dan dari semua kebodohan wa ihya ad-dini dan menghidupkan agama wa ibqa al-islami dan menetapkan keislaman fa inna baqa al-islami karena sesungguhnya ketetapan Islam bil ilmi itu dengan ilmu wala yasihhu dan tidak dianggap sah az-zuhdu zuhud wa taqwa dan ketakwaan ma'al jahli bersama dengan kebodohan. Para siswa yang dimuliakan Allah, seorang santri atau seorang pelajar ketika mencari ilmu maka hendaknya mempunyai keniatan yang telah ditetapkan oleh kitab taklim agar supaya jalannya itu benar. Apa ya ketentuannya? Yang pertama, keniatannya adalah untuk mencari ridha Allah. Jadi yang nomor satu adalah mencari ridha Allah. Sedemikian seberat apapun sebuah perjalanan, ketika kita sudah berniat untuk mencari keridhaan Allah dan Allah ridho di dalamnya, maka apa yang kita inginkan itu pasti dikabulkan. Ya, ibarat orang tua ibarat anak yang sudah bisa membahagiakan orang tuanya, maka permintaan anak akan selalu diusahakan oleh orang tuanya untuk diwujudkan. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya yang pertama adalah mencari ridha Allah wa darul akhirah, dan untuk kehidupan akhirat. Jadi bukan untuk mencari kerja, bukan untuk mencari nominal rupiah, tapi sebagai bekal kehidupan kita setelah meninggal dunia. Wa izalatal jahli, dan untuk menghilangkan kebodohan. Mohon maaf, kita menjalani sebuah kehidupan di dunia ini di mana kita bergaul dengan banyak orang dan tidak semuanya orang itu mempunyai watak yang baik, tidak semuanya orang itu mempunyai sifat yang baik. Ada kemungkinan mereka ada keinginan untuk menipu. Nah, agar supaya kita tidak tertipu, agar supaya kita tidak dibohongi, maka kita harus pandai menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Itu adalah bagian dari salah satu kita berniat dalam mencari ilmu. Wa ansa iril juhal, dan semua kebodohan. Wa ihya ad-din, dan untuk menghidupkan agama. Jadi keniatannya adalah untuk menghidupkan agama wa ibqa al-islam, dan memperjuangkan Islam, menetapkan Islam. Karena sesungguhnya kekekalan Islam itu karena
ilmu. Mohon maaf anak-anakku yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini para alim ulama banyak yang diambil oleh Allah, banyak yang diwafatkan oleh Allah. Itu adalah bagian dari pertanda bahwa artinya seperti ini, Allah cara Allah mengurangi keilmuan itu diantaranya adalah mewafatkan orang-orang ahli ilmu. Maka persiapkanlah kalian untuk bisa menjadi pewaris-pewaris ilmu agar supaya Islam tetap kekal, Islam tetap abadi, Islam tetap dalam genggaman kita. Dalam arti kata kita tidak salah jalan. Wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Tidak dibenarkan ketika ada seorang yang mengatakan saya ini zuhud, saya ini orang yang takwa tapi tidak berilmu. Kenapa tidak dianggap benar? Ya karena memang orang bisa dianggap menjadi orang yang bertakwa, orang bisa menjadi orang yang zuhud ketika memang ilmunya mumpuni. Itu sebabnya tidak dianggap benar, saya ini dekat dengan Allah tapi kok tidak jalankan sholat. Rasulullah aja orang yang paling disayang, hamba yang paling disayang oleh Allah masih tetap melaksanakan sholat. Jadi tidak ada bahasa tidak usah sholat, yang penting dekat dengan Allah, itu tidak ada. Itu adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena zuhud dan ketakwaan itu bisa kita dapatkan karena keilmuan. Lanjutannya, wa ansyada syaikhul imamul ajallu burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Dan Syekh Imam yang agung Burhanuddin yang memiliki hidayah menyairkan atau menyanyikan sebuah syair untuk teman-teman mereka, untuk sebagian mereka. Bunyinya, fasadun kabirun alimum mutahatiku wa akbaru minhu jahilum mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun limam bihima fidinihi yatamassaku. Fasadun kabirun, sebuah kerusakan yang besar, alimun, orang yang alim, mutahattikun, yang perusak. Wa akbaru, dan lebih besar, minhu, dari orang yang alim tetapi perusak, jahilum mutanassiku, yaitu orang yang bodoh tetapi ahli ibadah. Huma fitnatun, keduanya adalah fitnah fil alamina, di seluruh alam, azimatun, yang besar, limam bihima, bagi seseorang yang kepada keduanya, fi dinihi, dalam masalah agama, yatamassaku, dia berpegangan. Artinya maksudnya gini, ada dua kerusakan terbesar di dunia ini. Yang pertama adalah orang alim tetapi dia sebagai seorang perusak. Artinya dia punya ilmu, tapi dengan keilmuannya dia manfaatkan untuk merusak. Tidak dijadikan sebagai pedoman agar supaya dia menjadi benar. Dan lebih rusak lagi adalah orang yang bodoh tetapi dia ahli ibadah. Berarti ibadahnya seperti apa ya? Ibadahnya sekedar ikut, tidak berdasarkan keilmuan yang sebenarnya. Itu juga merupakan bagian dari kerusakan terbesar di dunia. Jadi kerusakan terbesar di dunia ada dua. Satu, orang alim sebagai perusak. Dua, orang yang bodoh, dia ahli ibadah, yang ibadahnya bukan didasarkan atas keilmuannya, tetapi didasarkan karena nafsunya. Kerusakan ini bagi siapa? Kerusakan itu akan memberikan kerusakan yang besar kepada alam karena orang-orang di belakang mereka akan melihat secara dohiriahnya, kemudian mengikuti apa yang menjadi perbuatan mereka. Artinya orang yang ikut kepada dua orang ini akan rusak, dan kerusakan itu akan terus menyebar sehingga akan merusak seisi alam. Untuk itu, wahai anak-anakku, siswa-siswi man insan cendikia pasir,
benahi keniatan kalian dengan benar, benahi keniatan kalian dalam menuntut ilmu agar supaya tidak menyimpang dari ajaran syariat. Siapkan diri kalian untuk menjadi pemuda-pemuda pejuang agama, penerus para alim ulama yang karena dengan keilmuannya mampu memberikan ketenangan untuk seluruh alam dan mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama. Ini mungkin sedikit pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan ridha Allah, keniatan kita mengaji, keniatan kita untuk mempelajari ilmu, mendapatkan ridhonya, mendapatkan keberkahan, serta mendapatkan kemanfaatan baik untuk diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita, terkhususnya juga untuk agama kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.